kita masuk di segmen Katanya Sih, di mana di segmen ini kita akan menjawab semua gundah gulana kalian. Dan kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman yang bertanya tentang rempah-rempah. Apa ya pertanyaan mereka? Kita simak sama-sama. Wonderfood, bener nggak sih kapulaga itu bisa membantu ngobatin batuk? Betul sekali. Kapulaga itu dipakai oleh nenek moyang kita untuk mengurangi batuk, bahkan menyembuhkan karena sifat ekspektoran. Dia bisa mengencerkan dahak, dia juga bisa menurunkan demam, juga bisa untuk mengurangi radang. Nah, cara pemakaiannya 12 butir kapulaga ditambah 10 gram kunyit. Nah, dengan direbus dengan 200 cc. Caranya adalah 200 cc air direbus dengan kapulaga yang sudah ditumbuk kasar sampai mendidih, kemudian kunyit yang sudah ditumbuk halus dimasukkan. Jadi mendidih dulu baru dimasukkan kunyitnya, apinya dikecilkan, jangan lupa pancinya ditutup, biarkan kira-kira 10 menit. Nah, air yang hangat itu bisa diminum 2-3 kali. Wonderfood, benar nggak sih cengkeh itu bisa menyebabkan peradangan pada tenggorokan? Tidak benar, karena cengkeh itu sendiri justru sebaliknya. Dia akan meredakan tenggorokan. Nah, masalahnya kenapa bisa radang tenggorokan? Bisa jadi karena mungkin kebanyakan. Kita tahu bahwa segala sesuatu kalau kebanyakan pasti akan menimbulkan efek yang sebaliknya. Jadi kita harus tahu bahwa cengkeh itu mengandung antiinflamasi juga. Kemudian dia juga sifatnya hangat. Kalau kebanyakan akan menimbulkan rasa panas. Kecuali itu, cengkeh juga bersifat antiseptik. Katanya lada punya manfaat untuk meredakan perut kembung. Apa benar begitu? Iya, betul. Lada dengan nama latin Piper nigrum sudah banyak sekali dipakai untuk mengurangi perut kembung atau meredakan perut kembung. Lada ini bersifat hangat, kalau orang Jawa bilang untuk mengurangi masuk angin. Hati-hati, jangan sampai kita kebanyakan makan lada. Kita mencampurkan lada dengan sayur-sayuran, ada orang yang tahan, ada juga yang tidak tahan. Apalagi kalau lada sendiri yang diseduh. Nah, lada ini akan efektif atau saling bersinergi bisa dicampur dengan kunyit. Kita tahu kunyit itu juga sangat bagus untuk kembung atau radang lambung seperti itu. Sehingga kombinasi dua tanaman obat ini sangat bagus untuk mengurangi kembung. Emang benar ya kemukus itu bisa memperparah rasa mual? Tidak benar. Sekali lagi bahwa segala sesuatu yang dimunculkan oleh rempah dan menimbulkan sesuatu yang tidak nyaman bisa jadi karena tidak pas jumlahnya. Kecuali itu juga mungkin kondisi dari si penderita itu masih tidak baik atau memang sudah terjadi ulkus atau luka di lambung sehingga akan menimbulkan rasa tidak nyaman. Kemukus ini sangat bagus untuk pencernaan maupun pernafasan. Dia baunya segar dan bersifat hangat juga. Nah, hal-hal yang bersifat hangat itu memang sangat hati-hati untuk lambung. Sekali lagi bahwa dosis atau cara minumnya itu juga sangat menentukan efektivitas dari rempah itu. Ya, emang benar ya daun salam koja itu bisa mengatasi penyakit anemia? Tidak benar. Sekali lagi, ketika kita mengatakan mengatasi anemia, anemia bermacam-macam jenisnya. Ada anemia kekurangan zat besi, vitamin B12, anemia aplastik, dan banyak sekali hal-hal yang terkait dengan anemia. Nah, salam koja ini adalah merupakan salah satu rempah yang dipakai oleh saudara-saudara kita di Sumatera atau di Jawa pun sebagai salah satu rempah beraroma yang cukup kuat yang dipakai untuk mencampur dengan masakan-masakan seperti gulai dan sebagainya. Nah, salam koja sendiri memang mengandung banyak zat-zat yang bermanfaat. Hampir semua tanaman obat atau rempah mengandung zat yang bersifat antiinflamasi. Sehingga kembali kita mesti melihat anemianya karena apa, baru kita bisa mengatakan itu bisa mengatasi. Jangan kemana-mana dulu karena setelah ini saya masih punya satu menu Wonderfood lagi. Tetap bersama kami.